Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Pada kesempatan kali ini sedikit berbeda ya. Jadi saya sedikit menjelaskan ya. Jadi di channel Kelas Terapis memang ada beberapa uh, materi yang memang akan kita share. Bukan hanya hipnosis, hipnoterapi, tapi juga akan ada nanti NLP. Terus sekarang yang akan kita bahas adalah public speaking. Nanti di mana public speaking ini juga akan ada terapi-terapinya. Bagaimana caranya, misalkan seperti contoh yang pertama ini 8 teknik mengendalikan demam panggung. Ini adalah salah satu terapi yang pernah saya lakukan kepada seseorang yang memang demam panggung. Jadi di video kali ini, di sesi public speaking part pertama, kita akan membahas khusus untuk bagaimana cara mengendalikan demam panggung. Oke, mari kita mulai materinya. Silakan Anda simak dengan baik, kalau bisa dicatat dan dipraktekkan. Karena sekali lagi, ilmu hanyalah sekedar ilmu. Teori hanyalah sekedar teori, kalaupun tidak dipraktekkan akan tidak ada manfaatnya. Ya, akan sedikit manfaatnya. Maka dari itu, saya sarankan Anda ketika selesai mempelajari ini, ya, selesai mendengarkan video di 8 teknik mengendalikan demam panggung, Anda langsung praktek mandiri. Oke. Mari kita mulai. Ini adalah versi saya di 8 teknik mengendalikan demam panggung. Oke, yang pertama adalah berdoa. Jadi untuk mengendalikan demam panggung ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Karena saya percaya sesungguhnya lisan ini digerakkan oleh Zat yang Maha Perkasa. Saya pun sama seperti itu ketika ingin tampil mengisi acara ngisi acara ratusan orang ya, dengan klien atau dengan masyarakat yang berbeda, dengan audiens yang berbeda. Saya selalu berdoa sebelum melaksanakan atau sebelum tampil di depan panggung. Itu yang pertama. Jadi silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoanya tidak perlu misalkan seorang Islam berdoanya tidak perlu menggunakan bahasa Arab. Jadi berdoalah sesuai dengan keyakinan dan berdoalah sesuai dengan apa yang kita mengerti, karena itu yang lebih baik. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengendalikan demam panggung. Yang kedua adalah berpikir positif. Bukankah Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya? Jadi kenapa sih seseorang itu demam panggung? Karena pikirannya itu tidak positif. Kenapa? Ya jelas, pastinya. Karena mereka akan berpikir, aduh kalau saya gagal bagaimana, aduh kalau saya malu-maluin bagaimana, aduh kalau saya dan segala macam ya. Selalu aduh, dan hingga akhirnya pikirannya akan negatif. Jadi mulailah berpikir positif bahwasanya ini pasti akan berjalan dengan lancar. Oke. Ini akan berjalan dengan lancar dan saya akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari audiens. Dan saya pasti akan bisa maksimal untuk mengisi acara ini. Seperti itu yang saya lakukan. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih teknik mengendalikan demam panggung saat berbicara di depan umum. Yang ketiga adalah berlatih dalam waktu singkat. Berlatih bukan untuk menghafal materi, melainkan melemaskan lisan. Ingat sekali lagi, jika Anda sudah ingin tampil di depan panggung, jangan sekali-sekali menghafal materi. Kenapa? Biasanya akan ngeblank semuanya. Itu sudah sering terjadi. Maka dari itu, berlatihlah dalam waktu singkat maksudnya bukan menghafal materi, tapi melainkan melemaskan lisan. Silakan Anda berlatih di depan kaca sekitar 5-10 menit, atau kalau misalkan waktunya mepet, sekitar 2-5 menit sudah cukup. Oke. Ini adalah cara saya ketika saya memang nervous atau demam panggung. Ingat sekali lagi, nervous, stres itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah di manajemen. Jadi berarti kesimpulannya demam panggung itu tidak bisa dihilangkan. Ya.
Yang ada adalah memanajemen demam panggung. Yang selanjutnya adalah yang keempat, datang lebih awal dan bersosialisasi. Maksudnya apa? Contoh seperti ini. Saya selalu datang lebih awal ketika saya mengisi training dengan tujuan apa? Saya akan melihat kondisi sekitar kiri, kanan, dan kondisi panggungnya. Kenapa? Itu bisa membuat saya membaca kondisi situasinya. Oke? Jadi kalau bisa datang lebih awal. Bagusnya berapa menit sih sebelum acara? Biasanya saya itu 30 menit sebelum acara. Kenapa? Karena yang selanjutnya adalah untuk bersosialisasi. Bersosialisasi kepada siapa? Kepada siapapun, kepada kru yang terlibat, kepada peserta, ataupun kepada siapapun. Yang intinya adalah bersosialisasi. Hal ini bertujuan untuk apa? Karena ketika Anda bersosialisasi, secara tidak langsung Anda akan merubah fokus yang tadinya stres, yang tadinya grogi, gugup. Anda akan berubah fokus sehingga akhirnya apa? Itu bisa memanajemen. Dan yang kedua, fungsi bersosialisasi adalah audiens akan mengenal Anda terlebih dahulu. Ingat sekali lagi, 5 menit pertama itu menentukan. Jadi kalau saya biasanya ketika acara mau dimulai 30 menit sebelumnya, saya akan menyapa audiens. Ya, seperti kenalan, say hey dan segala macam. Kalau saya seperti itu, tujuannya apa? Agar ketika nanti Anda tampil, audiens sudah pada dekat dengan Anda. Jadi audiens tidak bertanya-tanya lagi, siapa sih pematerinya? Nah, biasanya kan seperti itu ya. Jadi ini adalah teknik saya. Makanya datang lebih awal itu lebih baik dibandingkan Anda telat. Karena kalau telat resikonya luar biasa. Oke. Yang selanjutnya adalah yang kelima, cobalah untuk mengendalikan nafas. Atur nafas layaknya seperti orang normal. Kenapa sih kita harus mengatur nafas? Ya, tentu sangat-sangat berpengaruh. Karena orang yang nervous, orang yang stres, biasanya nafasnya mulai tidak teratur. Detak jantungnya mulai berdebar kencang dan simptom yang muncul adalah tangan dingin dan keluar keringat. Biasanya seperti itu. Maka dari itu apa? Cobalah untuk mengendalikan nafas. Ya, atur nafas Anda sedemikian rupa sehingga Anda benar-benar seperti orang yang normal pada umumnya. Ya, orang yang normal pada umumnya. Yang keenam adalah jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri lebih ringan loh. Kenapa saya bilang menjadi diri sendiri lebih ringan? Karena biasanya orang-orang yang pertama kali terjun di public speaking, dia akan melihat dan merole model siapapun itu. Ya, yang menurut dia oke, yang menurut dia cantik, yang menurut dia hebat, dia akan role model dan memang benar-benar persis. Dan permasalahannya adalah ketika Anda role model dan menjiplak-plak semuanya, itu akan memberatkan diri Anda. Dan sekali lagi, yang diuntungkan siapa? Yang Anda yang merole model. Kalau Anda tidak akan pernah diingat. Maka jadilah diri sendiri karena itu membuat menjadi ringan. Ya, sesuaikan aja dengan diri sendiri. Kenapa? Ya seperti contoh, misalkan dari gaya bahasa. Ya, karena semua orang pasti berbeda-beda gaya bahasanya. Saya pasti tidak bisa disamakan dengan Anda. Maka dari itu, cobalah untuk menjadi diri sendiri karena itu lebih ringan. Yang ketujuh adalah minum dan makan ringan sebelum naik panggung. Ya, alihkan pikiran tegang Anda dengan minum dan makan ringan. Dan ini biasanya terjadi di bersosialisasi. Ya, ketika saya datang lebih awal saya melihat situasi, biasanya kru akan mempersiapkan teh hangat dengan makanan ringan. Nah, biasanya saya akan minum dan makan ringan sesaat sambil ngobrol-ngobrol dengan para audiens. Ya, 1 atau 2 audiens saja untuk kita kenal. Ya, Anda juga bisa menyapa seluruh audiens. Biasanya audiens sudah mulai ada di tempat. Kalau sudah 30 menit atau sekitar 15 menit sebelum acara dimulai. Dan yang terakhir yaitu tekniknya terimalah secara ikhlas takdir Tuhan. Maksudnya apa? Pembicara tidak akan bisa menyenangkan semua audiens yang ada. Maka dari itu, terimalah secara ikhlas takdir Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyalahkan diri Anda. Karena Anda sudah maksimal sepenuhnya. Karena takdir itu sekali lagi Tuhan yang menentukan. So, jadi 8 teknik ini yang sering saya gunakan dan sering saya praktekkan dan saya berikan kepada orang yang memang gugup ketika public speaking di depan. Hingga akhirnya mereka berlancar dan tidak ada permasalahan. Jadi
Silakan bagi Anda yang ingin mempraktekkan teknik yang saya gunakan, ya semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, maka tim kelas terapis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Dan ketika Anda ingin merequest sebuah judul ataupun yang ingin dibahas, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan pertimbangkan, dan kalau misalkan kita bisa, kita akan bahas. Oke, itu saja dari saya untuk public speaking part pertama. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.